Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penyelesaian Pengujian Siklus Piutang Usaha. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sarifanisa Mufida dengan NIM 130. Selanjutnya ada Lailatul Hasanah dengan NIM 048 dan ada Sabila Khairunisa dengan NIM 117. Yang terakhir ada Tikvan Hanif Arkaputra dengan NIM 125. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo piutang berhubungan dengan kertas kerja perencanaan bukti untuk tujuan materialitas dan risiko, pengujian pengendalian substantif atas transaksi, serta pengujian atas rincian saldo. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi masing-masing tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha antara lain 1. Detail tie-in atau piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar. Tujuan yang kedua, keberadaan piutang usaha yang ada dicatat ada. Kemudian yang ketiga, kelengkapan atau completeness, yaitu piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, keakuratan atau piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, klasifikasi atau piutang usaha sudah diklasifikasikan dengan benar. Kemudian yang keenam, pisah batas. Pisah batas piutang sudah benar. Yang ketujuh, nilai realisasi atau piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang terakhir, hak. Klien memiliki hak atas piutang usaha. Selanjutnya yaitu bagaimana tahapan-tahapan dalam metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Nah, dalam metodologi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Auditor mempelajari industri dan lingkungan eksternal klien serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi resiko bisnis klien yang signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan termasuk piutang usaha. Kemudian, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai resiko inheren untuk piutang usaha. Dalam melakukan tugasnya, auditor pertama-tama akan memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan dan kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan tersebut ke dalam setiap akun neraca yang signifikan, termasuk piutang usaha. Nah, alokasi ini disebut sebagai penetapan salah saji yang dapat ditoleransi. Kemudian menilai resiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Pengendalian internal pada penjualan dan penerimaan kas serta piutang usaha terkait setidaknya harus cukup efektif karena manajemen sangat menginginkan catatan yang akurat untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Setidaknya auditor harus memperhatikan 3 aspek pengendalian internal berkaitan dengan penjualan dan penagihan. Aspek utama dalam pengendalian internal yaitu yang pertama, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Dan yang terakhir, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Lalu tahap kedua yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Nah, dalam tahap ini membahas mengenai perancangan prosedur audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, memutuskan ukuran sampel, dan akan menentukan apakah penilaian resiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi.
hasil pengujian pengendalian akan menentukan apakah penilaian resiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Kemudian tahap 3 yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha. Prosedur analitis seringkali dilakukan selama 3 tahap audit, yaitu selama perencanaan, ketika melaksanakan pengujian yang terperinci, dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Kemudian tahap 3 yang terakhir yaitu merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo meliputi pertama prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu. Selanjutnya adalah merancang dan melakukan prosedur analitikal untuk akun dalam siklus penjualan dan penagihan. Auditor harus mengidentifikasi kemungkinan salah saji dalam penjualan atau retur penjualan menggunakan prosedur analitikal. Nah, contoh rasio serta perbandingan untuk siklus penjualan dan penagihan yang dapat diungkap oleh prosedur analitikal yaitu 1. Membandingkan dengan lini produk dengan cara persentase laba kotor dengan tahun sebelumnya, penjualan per bulan, retur dan pengurangan penjualan sebagai persentase penjualan kotor dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan cara saldo piutang untuk setiap pelanggan individu terhadap jumlah yang dinyatakan, kemudian biaya kerugian piutang atau beban piutang tak tertagih sebagai persentase penjualan kotor, kemudian jumlah hari piutang dagang jatuh tempo, kategori umur piutang sebagai persentase piutang, cadangan piutang tak tertagih sebagai persentase piutang usaha, dan yang terakhir penghapusan piutang tak tertagih sebagai persentase total piutang usaha. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha. Pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha bertujuan untuk memverifikasi keberadaan atau ketersediaan, kelengkapan hak kepemilikan, dan penilaian. Walaupun lebih menekankan akun neraca, ketika melakukan pengujian atas rincian saldo, auditor tidak boleh mengabaikan akun-akun laporan laba rugi, karena akun-akun itu diuji sebagai produk sampingan dari pengujian neraca. Sebagai contoh, jika auditor mengonfirmasi saldo piutang usaha dan menemukan lebih saji yang disebabkan oleh kesalahan dan menagih pelanggan, maka baik piutang usaha maupun penjualan akan lebih saji. Konfirmasi piutang usaha merupakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha yang paling penting. Ketika membahas pengujian atas rincian saldo piutang usaha, kita akan berfokus pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Kita akan mengasumsikan dua hal. Yang pertama, auditor telah menyelesaikan kertas kerja perencanaan bukti. Yang kedua, auditor telah memutuskan risiko deteksi yang direncanakan untuk pengujian atas rincian saldo bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Rancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo piutang berhubungan dengan kertas kerja perencanaan bukti itu untuk tujuan materialistis dan risiko. Pengujian pengendalian substantif atas transaksi serta pengujian atas rincian saldo. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi masing-masing tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, detail in, artinya piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Yang kedua, existence, yang artinya pencatatan di piutang usaha benar ada. Yang ketiga, completeness
Completeness itu artinya semua piutang usaha yang ada telah dimasukkan dalam pencatatan. Yang keempat, akurasi, yang artinya semua piutang usaha yang ada sudah tercatat secara akurat. Yang kelima, classification, yang artinya piutang usaha diklarifikasikan dengan benar. Yang berikutnya, cut off. Cut off artinya akun tersebut sudah dipisah batas dalam piutang usaha. Maksudnya cut off itu pisah batas dalam piutang usaha sudah benar. Yang berikutnya, realizable value, yang artinya piutang usaha diungkapkan dalam nilai realisasi. Yang berikutnya, rights, yang artinya klien mempunyai hak atas piutang usaha. Dan yang terakhir, presentation and disclosure, yang artinya penyajian dan pengelolaan piutang usaha sudah benar-benar memadai. Memperoleh dan mengevaluasi konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah formulir yang mengajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Konfirmasi piutang usaha merupakan konsep yang terus berulang dalam pembahasan mengenai perancangan pengujian atas rincian saldo. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta pisah batas. Standar auditing menunjukkan bahwa auditor harus menggunakan konfirmasi eksternal untuk piutang usaha yang material. Konfirmasi tersebut mungkin tidak tepat dalam situasi berikut. Yang pertama, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Dalam industri tertentu seperti rumah sakit, tingkat respons terhadap konfirmasi sangatlah rendah. Yang kedua, gabungan tingkat resiko inherent dan resiko pengendalian rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Jenis-jenis konfirmasi. Ada 4 jenis konfirmasi. Yang pertama yaitu konfirmasi positif, yang berarti konfirmasi dengan debitur yang meminta pihak yang menerima untuk mengonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Yang kedua, konfirmasi formulir yang kosong atau formulir konfirmasi yang kosong. Itu jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi tetapi meminta penerimaannya untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Yang ketiga, konfirmasi faktur. Jenis konfirmasi positif lainnya di mana setiap faktur akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Jenis konfirmasi yang terakhir adalah konfirmasi negatif. Ditunjukkan kepada debitur tetapi hanya akan meminta respon jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Setelah mengetahui jenis-jenis konfirmasi, kita mengetahui juga penetapan waktu, yaitu bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Dengan ini auditor dapat secara langsung menguji saldo piutang dari laporan keuangan tanpa perlu memperhatikan transaksi-transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Selain itu, untuk melakukan audit berbasis ketepatan waktu, biasanya diperlukan konfirmasi akun-akun selama tanggal intermin. Jika keputusan untuk mengonfirmasi piutang usaha dibuat sebelum akhir tahun, biasanya auditor akan membuat sebuah schedule di muka yang merekonsiliasi saldo piutang usaha pada tanggal konfirmasi dengan piutang usaha pada tanggal neraca. Serta selanjutnya yaitu keputusan sampling.
ada ukuran sampel, yaitu faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha. Dibagi dalam beberapa kategori, dan di antara kategori itu harus mencakup hal-hal berikut. 1. Salah saji yang dapat ditoleransi. 2. Resiko inherent atau ukuran relatif total piutang usaha, jumlah akun, hasil akun yang sebelumnya, tahun sebelumnya, dan salah saji yang ditetapkan. 3. Resiko pengendalian. 4. Resiko deteksi yang dicapai dalam pengujian substantif lainnya. Dan yang kelima, harus mencakup jenis-jenis konfirmasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, NIM 048. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari anggota kelompok saya yang sebelumnya mengenai menyelenggarakan pengendalian. Setelah melakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, selanjutnya adalah tentang konfirmasi piutang usaha. Nah, konfirmasi piutang usaha adalah formulir yang menyajikan suatu jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Nah, dalam menyelenggarakan pengendalian tersebut, setelah item yang akan dikonfirmasi itu telah dipilih, auditor harus menyelenggarakan pengendalian atas konfirmasi itu sehingga dikembalikan dari pelanggan. Nah, jika dalam klien tersebut itu membantu dalam menyiapkan konfirmasi terhadap sang auditor, seperti misalnya memasukkan ke dalam amplop atau menempelkan perangko di amplop, maka auditor tetap harus mengawasinya dengan secara ketat. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang menindaklanjuti non-responden. Nah, konfirmasi yang dikirim akan tetapi tidak dikembalikan oleh pelanggan itu tidak boleh dianggap sebagai bukti auditor yang signifikan. Nah, jika terdapat sebanyak 3 konfirmasi yang dikirim oleh pelanggan itu tidak ada satupun yang dikembalikan, maka perlu dilakukan tindak lanjut dengan prosedur alternatif. Nah, prosedur-prosedur alternatif itu terdiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang penerimaan kas selanjutnya. Dalam penerimaan kas selanjutnya, bukti penerimaan kas selanjutnya itu pada tanggal konfirmasi meliputi pemeriksaan tanggal ayat jurnal dalam catatan penerimaan kas atau mungkin kredit selanjutnya dalam file induk piutang usaha. Untuk yang kedua yaitu tentang salinan faktur penjualan. Hal ini sangat bermanfaat dalam memverifikasi penerbitan faktur penjualan yang aktual pada tanggal penagihan suatu transaksi tersebut. Untuk yang ketiga yaitu tentang dokumen pengiriman. Nah, hal ini sangat penting dalam menentukan apakah pengiriman tersebut telah benar-benar dilakukan sebagai pengujian yang pisah batas atau belum. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang korespondensi dengan klien. Nah, biasanya auditor tersebut tidak perlu mereview ulang korespondensi sebagai bagian dari prosedur alternatif karena korespondensi tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan piutang yang dipersisihkan, yang sekiranya itu meragukan yang tidak terungkap oleh dengan cara lainnya. Nah, sedangkan tujuan dari adanya prosedur alternatif ini sendiri adalah untuk menentukan dengan cara lain, dengan cara selain konfirmasi apakah piutang yang dikonfirmasi itu memang ada dan telah dinyatakan dengan benar pada tanggal konfirmasi tersebut atau belum. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang analisis perbedaan. Jika dalam suatu konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan dalam banyak kasus tersebut. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut itu disebabkan oleh apa? Mungkin contoh salah satunya disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan antara klien dengan pelanggan. Seperti yang misalnya, yang pertama itu tentang pembayaran yang telah dilakukan. Nah, perbedaan ini biasanya terjadi ketika pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran sebelum tanggal konfirmasi. Akan tetapi, klien tersebut belum menerima pembayaran saat pencatatan sebelum tanggal konfirmasi. Nah, untuk contoh perbedaan yang kedua yaitu tentang barang yang diterima. Nah, perbedaan ini biasanya timbul karena klien tersebut telah mencatat penjualan pada tanggal pengiriman dan sedangkan pelanggan tersebut mencatat pembelian pada saat barang yang telah diterima. Nah, untuk yang contoh yang ketiga yaitu tentang barang yang telah dikembalikan. Kesalahan klien dalam mencatat memo kredit dapat terjadi karena beda waktu atau kesalahan pencatatan retur dalam cadangan penjualan. Untuk yang kemungkinan perbedaan yang terjadi yaitu kesalahan klerikal dan jumlah yang
diperdebatkan. Nah, perbedaan ini sendiri sering terjadi dengan laporan pencatatan klien. Biasanya terjadi karena ketika pelanggan tersebut menyatakan terjadinya kesalahan atas harga barang, kerusakan barang, jumlah barang yang diterima, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, itu perlu diadanya konfirmasi ulang antara auditor dengan para klien tersebut. Dalam tahap ini, langkah terakhir untuk memperoleh dan mengevaluasi konfirmasi piutang usaha yaitu dengan menarik kesimpulan. Nah, jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor tersebut harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Nah, setiap salah saji klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat resiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Jika dalam sejumlah besar salah saji yang terjadi itu tidak konsisten dalam penilaian risiko pengendalian, sang auditor harus merevisi penilaian itu dan mempertimbangkan pengaruh revisi tersebut kepada audit. Auditor perusahaan publik juga harus mempertimbangkan implikasinya bagi audit pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Nah, kesimpulan akhir untuk mengenai piutang usaha dan penjualan ini adalah apakah bukti tersebut telah mencukupi diperoleh melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan konfirmasi atau prosedur analitis, pisah batas, konfirmasi pengujian substantif lainnya untuk melakukan implikasi atas kebenaran saldo tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu merancang prosedur audit untuk piutang usaha dengan menggunakan neraca lajur perencanaan bukti sebagai pedoman. Nah, dalam merancang prosedur audit, auditor senior harus menyiapkan kertas kerja perencanaan bukti sebagai alat bantu untuk memutuskan luas pengujian atas rincian saldo. Nah, hal-hal yang direncanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang salah saji yang dapat ditoleransi. Yang kedua yaitu tentang resiko audit yang dapat diterima. Yang ketiga tentang resiko inherent, resiko pengendalian, hasil pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, resiko deteksi yang direncanakan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya setelahnya. Terima kasih. Keterkaitan dengan standar audit. Yang pertama itu investigasi prosedur analitis. Jika prosedur analitis dalam siklus penjualan dan penagihan mengungkapkan adanya fluktuasi tidak biasa, maka auditor perlu meminta informasi tambahan kepada manajemen. Tanggapan dari manajemen perlu dievaluasi dengan kritis, apakah mampu menjelaskan secara memadai mengenai fluktuasi tersebut dan mampu menunjukkan bukti secara lengkap. Berdasarkan SA 520, bagian ketentuan investigasi prosedur analitis dijelaskan bahwa jika prosedur analitis yang dilakukan berdasarkan SA ini mengidentifikasi adanya fluktuasi atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya atau yang berbeda secara signifikan dengan pihak yang diharapkan, maka auditor harus menginvestigasi perbedaan tersebut dengan cara yang pertama, meminta keterangan kepada manajemen dan memperoleh bukti audit yang tepat dan relevan dengan respon manajemen. Yang kedua ada melakukan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan kondisinya. Yang kedua ada menyelenggarakan pengendalian. Setelah item yang akan dikonfirmasi dipilih, auditor harus menyelenggarakan pengendalian atas konfirmasi itu hingga dikembalikan dari pelanggan. Klien dapat membantu dengan menyiapkan konfirmasi, memasukkannya ke dalam amplop, atau menempelkan perangko di amplop. Auditor harus mengawasinya dengan ketat. Berdasarkan SA 505 pada bagian ketentuan prosedur konfirmasi eksternal dijelaskan bahwa pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk memasukkan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi, mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung pada auditor, dan mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tidak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Yang ketiga ada menindaklanjuti non-respon. Konfirmasi yang dikirim tetapi tidak dikembalikan oleh pelanggan tidak boleh dianggap sebagai bukti audit yang signifikan. Jika sebanyak 3 konfirmasi yang dikirim ke pelanggan tidak ada satu pun yang dikembalikan, maka perlu dilakukan tindak lanjut dengan prosedur alternatif. Jadi berdasarkan SA 505 bagian ketentuan hasil prosedur konfirmasi eksternal dijelaskan bahwa
Dalam kasus tanpa respon, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Yang keempat, ada standar auditing. Jadi menyatakan bahwa penggunaan konfirmasi negatif hanya dapat diterima jika seluruh situasi tersedia. Yang pertama, auditor telah menilai risiko salah satu yang material sebagai rendah serta telah memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi tentang efektivitas perancangan serta pengoperasian pengendalian yang relevan atas asersi yang sedang diuji dengan prosedur konfirmasi. Yang kedua, populasi item-item yang terkena prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau pos-pos lainnya yang bernilai kecil dan homogen. Yang ketiga, ada auditor memperkirakan tingkat pengecualian yang rendah. Yang keempat, auditor yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi negatif akan memberikan pertimbangan yang masuk akal. Berdasarkan SA 505 pada bagian ketentuan konfirmasi negatif dijelaskan bahwa konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal untuk yang ditunjukkan untuk suatu risiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi kecuali jika terdapat hal berikut. Yang pertama, auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material. Yang kedua, populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpang sangat rendah. Yang keempat, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Yang kelima, prosedur audit. Jadi, berdasarkan SA 505 tentang sampling audit menyatakan bahwa standar audit diterapkan ketika auditor telah memutuskan untuk menggunakan sampling audit dalam pelaksanaan prosedur audit. Ada banyak metode untuk memilih sampel. Metode-metode tersebut yaitu yang pertama, pemilihan acak. Diterapkan melalui pencipta angka acak atau random Metode pemilihan sampel. Ada banyak metode untuk memilih sampel. Metode utama yaitu yang pertama, pemilihan acak. Diterapkan melalui pencipta angka acak atau random number generator. Sebagai contoh, tabel angka acak atau random number table. Yang kedua, pemilihan sistematik. Jadi, jumlah unit sampling dalam populasi dibagi dengan ukuran sampel untuk memperoleh suatu interval sampling. Yang ketiga, ada sampling unit moneter. Suatu jenis pemilihan, nilai tertimbang yang di dalamnya ukuran sampel, pemilihan, dan mengevaluasi hasilnya dalam menarik kesimpulan jumlah moneter. Yang keempat, ada pemilihan sembarang, yaitu auditor melakukan pemilihan sampel tanpa melalui suatu teknik atau struktur. Jadi, meskipun tidak menggunakan suatu teknik yang terstruktur, auditor wajib menghindari keberpihakan yang disengaja atau yang dapat diprediksi. Yang kelima, ada pemilihan secara blok. Jadi, pemilihan suatu blok yang tersusun atas unsur-unsur yang letaknya berdekatan dalam populasi. Pemilihan secara blok biasanya tidak dapat digunakan dalam sampling audit karena sebagian besar populasi tersusun sedemikian rupa sehingga unsur-unsur dalam sebuah urutan dapat diharapkan memilih karakteristik yang sama di antara mereka, tetapi berbeda dari unsur-unsur lain dalam populasi. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.